Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait komunitas disabilitas berat Spice Indonesia. Dan masih bersama dengan Kang Oges dan skateboardnya, atau mejanya ini sekarang ya Kang. Mejanya kita lanjutkan lagi ya Kang, barusan seru sekali bagaimana kemudian akhirnya dengan adanya komunitas ini jadi ada wadah bagi teman-teman disabilitas untuk kemudian unjuk gigi, menunjukkan diri di masyarakat. Tapi tadi kemudian sudah ada beberapa program, salah satunya nonton bareng. Tapi kedepannya apalagi nih Kang yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Spice Indonesia bersama teman-teman disabilitas? Ya, untuk insya Allah untuk tahun ini selain kita sudah nonton bareng ya, kita akan kerjasama lagi bersama Kapas untuk membuat program Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, tapi sebelum tanggal 28 kita pun akan mengadakan pra 28 Oktober. Nah, kita mungkin di situ akan talk show, akan berbagai macam sesi lah. Dan lalu ntar akhirnya di tanggal 28. Nah, dari Desember itu salah satu rangkaian atau kegiatan acara yang kita buat. Dan nanti kita itu menuju ke tanggal 3 Desember Hari Disabilitas Internasional. Nah, dari Disabilitas Internasional pun kita insya Allah kalau misalkan Tuhan memberikan jalan kemudahan, kita inginnya di pelosok di daerah yang tidak tahu apa sih HDI atau Hari Disabilitas Internasional. Nah, di situ kita akan mengadakan serangkaian kegiatan seperti seni budaya, karena kita punya talenta yang luar biasa juga dari Spice juga gitu dan juga akan ada talk show tentang sosialisasi dan edukasi, ada mungkin juga nanti stimulasi tentang alat bantu, dan juga mudah-mudahan juga ada rezekinya kita akan bagi-bagi juga kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh disabilitas berat. Karena begini untuk kebutuhan sebetulnya disabilitas berat itu tidak boleh dipukul rata sama untuk bantuan pokok lainnya. Karena apa? Banyak sekali juga yang disabilitas berat yang tidak boleh terlalu banyak makan tepung, tidak boleh banyak terlalu mengandung MSG, dan ada pantangan-pantangan ya? Karena itu juga bisa menimbulkan daya tahan tubuh menurun. Karena berbeda ya kalau dari secara fisik, secara kesehatan ada hal-hal yang perlu dikhususkan gitu dan juga harus ada bantuan seperti yang mungkin tidak pernah terpikirkan Pampers. Karena kan disabilitas berat kesulitan gitu kan. Kalau aktivitas di rumah kalau tidak pakai Pampers kasihan karena banyak sekali juga toilet yang tidak akses sebenarnya. Nah, seperti itu untuk menjaga kebersihannya. Kita juga harus ada program-program juga ke depannya untuk bantuan kayak alat bantu kursi roda yang adaptif ya. Karena kursi roda pun di disabilitas berat harus disesuaikan dengan kondisi kedisabilitasannya. Kayak misalkan saya kursi roda seperti ini beda sama yang pakai ulan. Karena harus disesuaikan dengan pengukuran tubuh agar merasakan nyaman, aman, dan mandiri untuk kebutuhannya. Outputnya tadi sebetulnya bukannya kita dalam tanda kutip manja pengen yang gini, tapi itu akan berjalan lurus dengan kemandirian nanti ya kan ya? Yang itu gitu. Dan juga di komunitas Spice Indonesia pun kita tidak hanya memikirkan dari disabilitas beratnya, tetapi juga harus juga dirasakan kenyamanan dan keamanannya oleh pendampingan kita. Nah, itu sebetulnya kunci ya kuncinya ya. Karena kita tidak pernah bisa untuk kita sebagai dua mata sisi uang lah, kita saling membutuhkan gitu. Dan kita juga tidak boleh ego ya untuk mementingkan diri sendiri kita. Ini ada yang lebih penting di kesuksesan daripada disabilitas berat ya, pendampingan personal assistant. Ya, jadi kami merasa di Spice harus juga memberikan juga kebutuhan untuk personal assistant pendampingan. Makanya di pengurusan pun kita melibatkan pendampingan atau personal assistant kita untuk di sebuah organisasi agar mereka pun bisa belajar bersama kita tentang apa sih organisasi penyandang disabilitas berat dan misalkan apa sih yang edukasi atau sosialisasi yang disampaikan. Dan ternyata alhamdulillah jadi secara perlahan-lahan kita belajar bersama dan terasa potensi kita bersama dan ternyata mereka mempunyai juga wawasan yang sama. Itu yang paling penting. Menarik sih Kang kalau kita ngomongin personal asisten itu bisa dibilang adalah hidupnya disabilitas berat ya. Tapi saat ini sepertinya kalau di Indonesia gimana tuh Kang? Kayaknya masih kurang ya. Terus juga bukan kurang. Gimana tuh? Tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada ya. Personal asisten ya. Kalau misalkan di negara lain ada yang mungkin
seperti yang tadi pernah kita ngobrolkan, ada jasa sebagai penasehat ada. Oke. Dan ada juga dapat juga subsidi dari pemerintahnya, gitu kan. Nah, tapi kalau di kita belum sama sekali. Itu tadi, Iya. ya, pemerintah juga harus mulai melihat nih Betul. bagaimana sih kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman disabilitas berat begitu ya. Kang, tapi kalau kita ngomongin pemerintah ini tentunya adalah aspek yang sangat penting untuk kemudian keberlangsungan hidup dan kelancaran hidup dari disabilitas berat. Apa saja sih Kang mungkin regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa dibuat oleh pemerintah? Jadi begini. Biaya hidup penyandang disabilitas berat itu sangat mahal. Contoh kecilnya, transportasi. Transportasi mungkin untuk disabilitas ringan bisa memakai ojek konvensional, bisa memakai angkot atau bis. Tapi untuk disabilitas berat tidak bisa, harus memakai taksi online. Dan itu harganya berkali-kali lipat. Belum lagi kalau keluar kota kita harus nyewa. Nah itu baru di aspek atau di sektor transportasi. Belum lagi di kesehatan. Kita harus bayar fisioterapi. Baik. Ya, kita harus juga ada juga penyandang disabilitas seperti saya yang terkena dekubitus. Itu adalah Luka tekan pada satu area yang bisa menyebabkan kerusakan kulit bahkan sampai tulang. baik. Dan itu biayanya tidak di-cover BPJS. Dan perawatannya pun tidak di-cover BPJS. Itu salah satu yang membuat beban dari perekonomian kita sangat-sangat besar, sangat-sangat terbebani. Dan saya sangat berharap sekali kepada masyarakat, kepada pemerintah yang berkompeten bahwa ayo dong untuk lebih lagi membuka hati untuk memberikan sedikit bantuan saja lah. Kita tidak hanya ingin diberikan bantuan materi dan sebagainya, kita tidak mutlak seperti itu. Tapi ayolah kita kalau misalkan setiap ada apapun dalam kegiatan acara ikut sertakan kita, gitu kan, dalam segala aspek, dalam segala sektor, agar kita pun merasa diakui keberadaannya, tidak hanya dipandang sebelah mata yang akhirnya timbul stigma dari masyarakat yang menurut kita mengganggu sekali, gitu kan. Sekarang ya betul, stigma itu masih banyak sekali melekat. Seperti ada teman saya yang stand up comedy, mereka bukannya tertawa malah nangis melihat. Kita tuh ingin menghibur, ingin membuat tapi tertawa. Seperti itu. Hal itu yang membuat saya juga merasa tidak nyaman kalau misalkan maaf saya penyanyi perform tapi hanya kayak merasa diibakan gitu. Nangis saya nggak mau seperti itu. Tidak dilihat bagaimana kreativitas dan bakatnya, tapi justru malah lebih hal-hal yang lain terkait disabilitas yang dilihat menarik sekali, Kang. Ini tadi menariknya bagaimana kemudian teman-teman kaum disabilitas ini adalah orang-orang yang paling terbatas untuk mengakses pekerjaan dan lain-lain, padahal kebutuhan hidupnya paling tinggi. Ya ampun, Kang. Kalau kita ngomongin masalah ini tentunya tidak cukup 30 menit, Kang Oges, tapi tentunya saya secara pribadi sangat mensupport. Semoga sukses terus. Bagaimana kemudian nanti kita bisa menginklusifkan Indonesia, karena disabilitas ini juga adalah bagian dari kita juga ya, Kang Oges ya. Terima kasih banyak Kang Oges sudah menemani ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, semoga membuka mata kita semua ya terkait teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman disabilitas berat. Terima kasih juga. Ini kalau Anda semua tidak tahu, di belakang saya ini ramai. Ada Teh Wulan juga ya, dan juga ada pendamping-pendamping, personal pendamping begitu ya, yang juga menemani saat ini. Terima kasih banyak. Kuat-kuat terus ibu-ibu, akang-akang sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Oges. Saya juga berterima kasih kepada Anda saudara karena sudah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata, saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.